Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelia Dewi Restiani dari FKIP Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. NIM saya 2010 2110 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara penjajah yang masuk ke Indonesia. Negara-negara yang masuk pada zaman penjajahan bangsa Indonesia yaitu 1. Bangsa Portugis. 2. Bangsa Spanyol. 3. Bangsa Belanda. Dan 4. Bangsa Inggris. Kelima, bangsa Jepang. 1. Sejarah masuknya bangsa Portugis. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara karena dorongan ekonomi, agama, dan petualangan. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Kalkuta di pantai barat India pada tahun 1497 telah membuka peluang dan jalan bagi Portugis untuk sampai ke Nusantara. Indonesia merupakan wilayah yang menghasilkan lada, pala, dan cengkeh yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan rempah-rempah dan beberapa tanaman yang hanya tumbuh di hutan Maluku. Tujuan bangsa Portugis ke Indonesia selain untuk memanfaatkan sumber dari semua rempah-rempah tersebut, juga untuk menguasai perdagangannya. 2. Sejarah masuknya bangsa Spanyol. Pada tahun 1521 sampai 1529, sekitar 8 tahun tersebut bangsa Eropa berada di Nusantara. Pertama-tama, bangsa Spanyol masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Bangsa Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano. Setelah itu, bangsa para pelaut-pelaut tersebut berlabuh ke Kesultanan Tidore. Sambutan tersebut tentu beralasan Kesultanan Tidore yang terlibat persaingan ekonomi dalam perdagangan rempah-rempah, sehingga Kesultanan Tidore membutuhkan sekutu untuk mengimbangi Ternate yang sudah terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Tujuan bangsa Spanyol masuk ke Indonesia hampir sama dengan Portugis, yaitu mencari kekayaan, daerah penjajahan, dan menyebarkan agama Nasrani. Yang ketiga, sejarah masuknya bangsa Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia dimulai pada tahun 1595. Pada saat Cornelis de Houtman memimpin armada yang terdiri dari 4 buah kapal menuju Nusantara. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pada tanggal 6 Juni 1596, armada kapal tersebut sampai di Sumatera dan pada tanggal 22 Juni mendarat di Pelabuhan Banten. Pada tahun 1958, kembali armada Belanda masuk ke Nusantara, dipimpin oleh Jacob van Neck dan Warmich, dan mendarat di Maluku. Awal tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Keempat, sejarah masuknya bangsa Inggris. Orang berkebangsaan Inggris yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Mereka mengikuti jalur pelayaran Ferdinand Magellan, yaitu dari Eropa berlayar ke arah barat sampai ke Ternate. Mereka membeli rempah-rempah dari Ternate dan membawanya kembali ke Inggris. Melihat betapa berharganya rempah-rempah yang berhasil dibawa pulang,
maka Ratu Elizabeth mendirikan EIC pada tahun 1600 dan memberikan wewenang kepada EIC untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia. EIC yang bermarkas di Kalkuta, India, kemudian datang ke Indonesia dan mendirikan kantor-kantor dagang pada tahun 1604, antara lain di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Japara, dan Makassar. Mereka yang sebelumnya saling bersaing kemudian bersepakat untuk membentuk VOC, atau Kongsi Dagang Hindia Timur, pada tahun 1602 untuk bekerja sama menghadapi Kongsi Dagang Inggris. Dengan perkongsian ini, konflik antar pedagang Belanda dapat dihindari dan mereka dapat lebih kuat dalam kompetisinya dengan EIC. Tujuan bangsa Inggris ke Indonesia mengambil kekuasaan dan untuk mengambil sumber daya alam Indonesia, contohnya rempah-rempah. 5. Sejarah masuknya bangsa Jepang. Setelah Pearl Harbor dibom oleh Jepang, selanjutnya pasukan Jepang bergerak ke selatan di sekitar Laut Pasifik. Jepang membagi angkatan perangnya menjadi dua, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun yang bergerak di Indochina untuk merebut Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Sumatera. Yang kedua, Angkatan Laut Jepang atau Karigun yang bergerak dari Pulau Hawan, Mindanao, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Ambon. Salah satu tujuan melakukan ekspansi di kawasan selatan adalah Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Daerah tersebut merupakan penghasil minyak. Pada tanggal 12 Januari 1942, komanda Belanda yang ada di pulau itu menyerah, sehingga Tarakan jatuh ke tangan Jepang, dan diikuti dengan daerah lainnya seperti Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari, Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942. Kedatangan Jepang ke Indonesia diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, karena Jepang mengatakan kedatangannya di Indonesia bukan untuk menjajah, tetapi ingin membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan Jepang melakukan propaganda yaitu gerakan 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuan utama Jepang menyerang Indonesia adalah untuk menaklukkan wilayah yang kaya sumber daya alam yang penting seperti minyak dan karet, menguasai Indonesia sebagai pasar untuk produk Jepang, dan 3. Memperoleh tenaga kerja untuk membantu upaya perang Jepang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.